Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel kita Raga Sport Flooring, yang dimana kita akan membahas tentang lapangan olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel kita Raga Sport Flooring, yang dimana kita akan membahas tentang lapangan olahraga. Tapi olahraganya pasti banyak banget. Nah, kita akan menspesifikasikan apa yang kita bahas, Pak ya? Siap, baik. Kita akan mengupas ya secara umum terkait gimana pasar dan pengembangan lapangan olahraga ke depan. Siap. Ya. Jadi dari kita mencoba untuk membuka wawasan sampai nanti untuk pengembangan selanjutnya. Siap. Nah, kali ini kita akan membahas yang pertama, hasil menurut data. Menurut Bapak sendiri ini untuk seluruh Indonesia, khususnya Bapak ini kan udah berkecimpung lama banget, bahkan sudah sampai Aceh, sampai Timika, Papua, paling timur Bapak pernah ke sana. Menurut Bapak sendiri itu gimana? Baik, gimana ya. nih? Jadi kalau untuk pengembangan pangsa pasar lapangan olahraga saat ini khususnya di Indonesia ya, Betul. Dari yang pernah saya alami dan saya lakoni selama bergabung di Raga Sport Flooring, itu untuk value ke depan, nilai jual lapangan olahraga ke depan ini semakin membooming. Oh, jadi sangat menjanjikan, teman-teman. Sangat menjanjikan. Jadi buat para penikmat olahraga, pengusaha ataupun bahkan instansi-instansi sekarang sudah merambah untuk memaksimalkan kegiatan olahraga di instansi tersebut, Mas. Udah banyak Pak ya kali ini? Udah banyak. Udah banyak banget. Bahkan sudah sampai ke instansi level paling rendah pun di kabupaten kota, kecamatan, desa, bahkan di level sekolahan juga sekarang sudah merambah ke maksimalin untuk lapangan olahraga. Oke Pak, selanjutnya nih, jenis material lapangan futsal. Biasanya tuh jenis material flooringnya yang kita butuhin tuh apa aja? Sekarang kita perkenalan aja sama teman-teman ini. Oke, baik. Jadi menurut survei ya, untuk kebutuhan lapangan olahraga khususnya futsal ya, yang sekarang ini paling booming di Indonesia, itu adalah interlock. Oke, interlock. Rumput sintetis dan vinil. Namun cukup diketahui, bisa diketahui, untuk yang menjadi referensi futsal nasional, itu adalah materialnya interlock. Iya. Jadi interlock ini merupakan material yang sudah dilisensi standar nasional oleh Badan Futsal Nasional Indonesia. Jadi wajar aja teman-teman, tim-tim pro liga kita itu kebanyakan kalau di TV-TV itu mereka pakainya interlock. Pasti, pasti yang pertama. Apalagi yang di Liga Futsal Nasional. Nah, itu semua mereka sudah menggunakan interlock. Gitu. Siap. Nah, kembali lagi ke pembahasan bisnisnya. Selain flooring yang dari interlock, vinil, dan rumput sintetis, itu keperluannya apa aja sih Pak selain flooringnya itu? Banyak ya Mas ya. Jadi untuk material interlock lapangan futsal itu tidak hanya interlock saja. Jadi interlock itu sebelum langsung diaplikasikan ke lantai, dia ada lapisan bawah interlock, itu namanya underlayer, yang materialnya seperti spon. Spon yang kebanyakan sekarang itu dipakai untuk wrapping, pembungkus, pengaman. Nah, itu adalah bagian dari material interlock sebagai sarana pendukung kenyamanan dalam bermain futsal. Jadi supaya interlocknya itu lebih maksimal ketika dimainkan. Lebih maksimal, lebih elastis. Jadi tidak ada kontak langsung antara interlock dengan lantai yang akan mengakibatkan interlock akan menjadi putih-putih, memar, karena tidak ada statis di dalam hentakan dalam permainan. Oke, itu untuk interlocknya. Lalu untuk rumputnya itu bagaimana Pak? Nah, kalau untuk rumput ini lebih detail nih.
Oh, lebih detail juga. Iya. Ini lebih banyak material pendukung untuk disintetis. Sebutin yang paling kecil dan paling mendasar aja. Yang paling kecil, yang paling mendasar adalah pasir lokal. Oh, pasir lokal. Nah, ini banyak di kalangan awam ya, sintetis. Kok pakai pasir gitu loh, Mas? Iya. Kenapa? Fungsinya apa sih gitu loh? Nah, itu yang sampai sekarang masih selalu menjadi pertanyaan. Nah, fungsinya pasir itu di dalam rumput sintetis adalah untuk memaksimalkan rumput agar bisa berdiri secara normal. Oh, gitu. Nah, kalau kita tidak pakai pasir, itu bisa diganti dengan karet rubber. Karet rubber yang minimal ukurannya 3 mili. 3 mili. Jadi itu potongannya kecil-kecil tapi space-nya tuh 3 mili. Oh, space-nya 3 mili. Jadi kalau yang bagus itu udah pakai pasir lokal sama pakai rubber gitu, Pak? Ya, itu lebih maksimal. Itu lebih maksimal. Iya, karena ketinggiannya juga kan rumput ini fleksibel. Ya. Jadi apabila diaplikasikan dengan dua material tersebut, lapangan futsal itu akan kelihatan lebih maksimal. Oke, dari segi rumput sintetisnya teman-teman. Nah, kita akan bahas lagi vinil. Nah, vinil ini yang kayak gimana dan macamnya kayak apa? Mungkin teman-teman di sini masih awam itu seperti apa Pak? Kebanyakan kan yang di Indonesia ini kan yang paling booming kan ya cuma rumput sintetis, kalau enggak ya juga interlock. Nah, sekarang nih buat teman-teman jangan penjamkan mata lebar-lebar. Apa sih itu vinil? Vinil atau karpet pada umumnya di luaran sana menyebutkan material tersebut. Ya, lebih familiarnya mereka memahami namanya itu karpet. Nah, dan di karpet ini adalah bahan materialnya seperti spons. Oke. Jadi lapisan bawahnya vinil itu adalah lapisan sponsnya. Nah, di mana plusnya vinil ini? Ini pemain lebih senang dengan kenyamanan. Oke. Jadi dia memilih kenyamanan itu menggunakan vinil. Karena main di vinil itu resiko cedera sangat kecil. Minim sekali untuk resiko cedera. Ya, apalagi yang sudah level pro gitu ya. Nah, itu mereka lebih senang untuk explore, eksplorasi. Nah, itu maksimal untuk yang vinil itu minim resiko. Sebagian besar pemain menghindari cedera dan minim resiko. Oke, contoh aja Pak, misal olahraga macam apa yang sering menggunakan vinil selain futsal? Biar teman-teman juga tahu. Contoh, salah satunya itu udah badminton. Oke, badminton itu sudah pasti. Apalagi sekarang ya badminton. Itu di level paling rendah pun mereka sudah menggunakan vinil. Karena apa? Vinil ini adalah merupakan material yang sudah dilisensi dan standarisasi oleh BWF. Oh gitu Pak. Iya. Jadi yang level pemilik gedung, level desa juga sudah menggunakan vinil. Jadi mudah banget untuk diakses sebetulnya. Dan material vinil ini juga bisa menjadi material lapangan multifungsi, Mas. Oh gitu, bisa? Iya, bisa. Contohnya kayak vinil mau dijadikan futsal, basket, badminton. Itu bisa dijadi satu area. Jadi manfaatnya material vinil ini lebih banyak. Jadi banyak sekarang kalangan pengusaha yang di bidang olahraga, mereka itu lebih senang menggunakan vinil, dikarenakan bisa mendapatkan nilai lebih dari situ. Ada bisa jadi 3 lapangan, 4 lapangan gitu. Jadi gede sekalian bikin bareng-bareng. Oke, siap. Jadi bisnisnya itu buang 1, dapatnya 4. Oke. Nih buat teman-teman nih kan udah tahu beberapa jenis fluorin, mungkin bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman. Jadi kiranya cocoknya di bisnisnya teman-teman ini cocoknya pakai interlock, vinil ataupun rumput, itu sesuai kebutuhan dari teman-teman juga. Sesuai kebutuhan dan juga yang paling penting adalah menyesuaikan anggaran. Oke. Yang namanya futsal ini adalah ukuran yang tidak baku. Jadi bagi pengusaha pemilik yang ingin membuat lapangan futsal,
itu mengacu harga tergantung pada luasan lapangan. Luas lapangan. Iya. Oke, itu. Jadi luas lapangan sangat mempengaruhi sekali. Iya, sangat mempengaruhi. Oke, itu tadi untuk interlock. Setelah itu untuk kita bahas vinil. Kalau vinil khususnya nih yang untuk lapangan futsal, vinil ya untuk lapangan futsal. Kalau untuk lapangan futsal tentunya kita akan hitung itu sesuai dengan kebutuhan area lapangan. Oh, lagi kembali ke area lapangan. Lagi ke area lapangan. Siap. Dan itu hitungannya beda dengan badminton. Oh, oke. Ya, jadi hitungannya meter persegi. Meter persegi berbeda ya dengan badminton. Berbeda. Karena dan harga vinil ini juga bervariasi loh. Oh gitu Pak ya. Jadi kita nggak bisa menyebutkan range rata-rata di angka yang berapa. Oh, yang berapa nggak bisa. Karena dari ketebalan, tipenya, di permukaannya itu mempengaruhi. Itu mempengaruhi sekali. Yang badminton nanti kita akan bahas di episode kedatang, oke? Jadi kita fokus ke futsal dulu. Oke, setelah itu untuk tadi udah interlock, baik. Terus vinil udah, yang terakhir tinggal rumput sintetis. Siap. Nah, rumput sintetis ini gimana Pak untuk soal modal? Apakah dia nanti lebih mahal dari vinil ataupun lebih murah dari interlock gitu? Gimana baik. Pak? Jadi untuk sintetis ya, khususnya untuk yang rumput ya, itu memang harga sedikit lebih mahal. Dari material yang lain. Kenapa? Karena di material rumput ini juga bukan hanya rumput saja. Jadi pendukungnya itu lebih banyak. Jadi kayak rubbernya, pasir lokalnya, karpet talangnya, dan segala macam kelengkapan untuk rumput tersebut. Itu akan diglobal menjadi satu harga paket. Baik ya. Jadi itu estimasi untuk ukuran standar rumput sintetis di angka di level 130 hingga 150 juta. 150 juta. Ya. Tuh teman-teman, harganya sekian, tapi itu bisa bertahan sampai kurang lebih berapa Pak? Ya range 5 sampai 7 tahun itu masih oke. Ya. Jadi untuk material juga masih mendukung ya. Untuk hasil dari pemasangan dan pengaplikasian itu masih tetap normal. Jadi aman aja Pak ya. Aman. Jadi peluang bisnisnya itu dia kita hitung keluar dengan estimasi seperti itu. Namun 5 sampai 7 tahun setelah yang saya breakdown pengalaman dari yang pernah kita kerjakan, 1 sampai 2 tahun itu sudah balik modal, sudah kembali gitu. Banyak sekarang ini pebisnis yang mengalokasikan dananya itu untuk mengembangkan di bidang olahraga. Cocok banget buat investasi. Karena apa? Sudah pasti ini pebisnis punya lahan. Siap. Daripada itu lahan menganggur, dia kembangkan untuk menjadi lapangan olahraga. Tinggal baik duduk manis, baik badminton, pokoknya yang menyangkut dengan olahraga. Karena apa? Sekarang ini yang kita lihat untuk lahan lebar bermain olahraga aja, sepak bola contohnya, itu sudah sangat minim sekali, apalagi di metropolitan. Sudah banyak gedung-gedung, lahan-lahan kosong yang sudah dijadikan bangunan, gitu loh. Dan bisa jadi futsalnya sebagai solusi. Nah, futsal ini menjadi solusi. Lahannya tidak terlalu besar, ukurannya juga fleksibel, tetapi pemainnya banyak. Makanya kenapa peluang bisnisnya futsal ke depan itu lebih menjanjikan, karena itu tadi peminatnya banyak. Daripada main di lapangan besar, mending main di lapangan futsal kecil. Tapi hobi tetap terjalani, juga keringat pasti kan keluar. Capeknya udah pasti dapat. Karena futsal ini olahraga yang menguras sedikit energi, namun kualitas hasil yang kita dapatkan sangat maksimal. Oke. Nah, kali ini pembahasan kita bakal selesai di sini, tapi jangan khawatir, kita akan membahas cabang-cabang olahraga lainnya tetap di channel kita. Raga Sport Flooring. Terima kasih dari kami, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.